Goa Ngerong merupakan salah satu di antara beberapa wahana wisata alam berbentuk goa yang ada di Kabupaten Tuban. Wisata goa ini menyimpan banyak mitos, misteri dan keindahan alam tentunya. Di dalam Goa Ngerong tersebut air mengalir yang cukup deras pada beberapa titik. Di dasar air terdapat banyak ikan air tawar dan kelelawar yang bergelantungan. Jumlah ikan dan kelelawar di dalam Goa Ngerong tersebut sangat banyak, mungkin bila dihitung sampai ratusan bahkan ribuan. Goa Ngerong berlokasi di Kecamatan Rengel di tengah-tengah pusat kecamatan. Letaknya di Jalan Raya Rengel sehingga akses untuk menuju lokasi sangatlah mudah untuk dijangkau oleh pengunjung. Goa Ngerong tersebut ternyata menyimpan banyak mitos dan misteri diantaranya yang tak terlihat tak kasat mata oleh pengunjung hingga sampai saat ini, yaitu ikan yang ada di dasar air di bawah goa. Jenis ikan tersebut diantaranya yaitu ikan tawes, ikan bader, dan nila. Selain ikan terdapat juga kelelawar yang bergelantung di setiap dinding atap goa. Entah apa sampai saat ini tidak ada seorang pun yang berani mengambil ikan maupun kelelawar yang ada di dalam goa tersebut. Warga sekitar mempercayai mitos apabila ada orang mengambil maupun mengkonsumsi ikan dan kelelawar tersebut maka keburukan akan menimpa pada orang dan keluarga yang mengambil tersebut, baik itu kesialan, didatangi demit, hingga sakit, bahkan sampai kematian apabila melanggar pantangan tersebut. Tak hanya diberlakukan untuk warga sekitar namun untuk pengunjung goa tersebut juga berlaku pantangan seperti itu, dengan penunjuk penekanan terdapat tulisan larangan mengambil, membawa pulang ikan dan kelelawar di dalam Goa Ngerong tersebut. Sejarah Goa Ngerong berasal dari berdirinya Kerajaan Gumenggeng yang berpusat di sebuah dusun yaitu Dusun Gumeng, Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel. Diperkirakan sekitar 1000 tahun lalu seorang pemimpin atau Raja Kerajaan Gumenggeng saat itu menjadi Dusun Gumeng, Raden Arya Bangah, seorang putra dari Kiai Gede Lele Lontang. Kerajaan tersebut berada di pegunungan kapur yang sulit cari sumber air baik untuk minum maupun kebutuhan kehidupan sehari-hari. Pada saat musim kemarau wilayah kerajaan tersebut terlanda kekeringan yang mengakibatkan paceklik pada kehidupan masyarakat sekitar kala itu. Sebagai seorang raja atau pemimpin tentulah bertanggung jawab kemakmuran rakyatnya. Maka dari itu Raden Arya Bangah tergerak hatinya untuk melakukan lelana berata atau laku batin demi mendapatkan petunjuk dari sang dewa atau dewata. Dari lelana berata tersebut Raden Arya Bangah memperoleh petunjuk dari sang dewata berupa bisikan gaib yang mengatakan apabila ada yang sudi untuk bersemedi di puncak gunung atau saat itu di atas puncak gunung terdapat desa Andoong, maka kerajaan Gumenggang akan selamat dari paceklik maupun kekeringan. Dari situ sang raja mengadakan sayembara terbuka untuk seluruh rakyatnya. Apabila ada yang sanggup dan berhasil untuk melaksanakan sayembara tersebut maka akan dihadiahi tanah yang sangat luas. Kabar sayembara tersebut akhirnya mencuat dan tersebar di seluruh penjuru pelosok kerajaan Gumenggang. Mendengar kabar itu salah seorang warga penduduk yang bernama Kiai Jala Ijo sanggup untuk menjalankan sayembara yang diadakan oleh Raja Gumenggang. Sesampai di atas bukit Kiai Jala Ijo bertapa dan mengheningkan cipta sembari hingga selesai. Selain dengan ucapan tersebut di dalam batin sang Kiai juga fokus benar-benar pasrah kepada sang pencipta untuk bisa mendapatkan petunjuk. Hingga akhirnya sang Kiai mendapatkan bisikan berupa petunjuk untuk menyungkil tanah di sebuah tanah yang masih dalam wilayah kerajaan. Kemudian sang Kiai menjalankan petunjuk itu dengan menancapkan tongkatnya sembari mencungkil tanahnya. Alhasil kisah akhirnya tanah tersebut mengeluarkan air lalu berubah menjadi celah goa yang bentuknya menyerupai terowongan atau lubang atau dalam bahasa Jawa, rong, yang kemudian sampai saat ini goa tersebut dinamakan Goa Ngerong atau akronim kata rong yang berarti lubang. Dari mitos yang beredar, warga sekitar mempunyai alasan tersendiri, dalam bentuk cerita atau bisa dikatakan sebagai sejarah dan misteri Goa Ngerong. Dari tidak bolehnya mengambil ikan dan kelelawar di dalam goa tersebut, yaitu dari kepercayaan warga sekitar, mitos bahwa konon katanya bahwa ikan-ikan yang ada di dasar air, di dalam goa tersebut merupakan jelmaan bidadari. Selain itu di dalam goa tersebut juga terdapat kura-kura putih yang berdiameter sekitar 1 meter, yang menghuni kolam, dikatakan juga merupakan jelmaan dari senopati kerajaan Gumenggeng, yang dikutuk oleh dewa, karena melakukan kesalahan. Dikatakan juga bahwa ikan-ikan yang ada di kolam goa tersebut, merupakan peliharaan Putri Ngerong, yang konon katanya putri ini sangat elok dan cantik. Putri Ngerong sendiri, dikisahkan tentang seorang putri yang digambarkan memakai kebaya, dengan selendang di bahunya sambil membawa tas belanja khas gadis dusun. Putri tersebut bertapa di dalam Goa Ngerong hingga raganya menghilang entah kemana.
Menurut cerita sang putri yang bertapa tersebut masih kerap terdengar suaranya dan muncul di tengah kesibukan orang yang nyekar atau menaburkan bunga. Terlepas dari benar tidaknya mitos tersebut, kita patut untuk mengapresiasi dan menghormati adat dan budaya maupun kepercayaan di sekitar lingkungan kita. Karena negara Indonesia sangatlah kaya adat, budaya, dan tradisi yang tak lepas dari cerita leluhur serta mitos-mitos yang tersebar. Dengan adanya mitos larangan mengambil dan mengkonsumsi ikan yang ada di Goa Ngerong tersebut menjadikan populasi kura-kura, kelelawar, dan jenis ikan-ikan tersebut bisa tetap terjaga dari kepunahan. Sampai saat ini memang populasi hewan-hewan tersebut terjaga bahkan terus bertambah. Dengan begitu bisa memberikan keunikan tersendiri bagi wilayah alam di lokasi tersebut. Untuk sumber mata air di dalam Goa Ngerong biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh warga sekitar baik itu mencuci, mandi, dan irigasi saluran sawah-sawah petani penduduk sekitar. Perlu Anda ketahui bahwa Goa Ngerong Rengel Tuban ini pernah terekspos media televisi tanah air pada acara Jejak Petualang Trans 7 yang melakukan petualang menelusuri goa dengan tema misteri Goa Ngerong Tuban. Walaupun masih tak menemukan ujung tembusan dari goa tersebut karena memang suasana yang penuh misteri. Konon katanya Goa Ngerong ini memiliki jalur yang bisa tembus sampai air terjun Ngelirip yang juga merupakan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tuban. Selain dalam acara Jejak Petualang, Goa Ngerong juga pernah terekspos dalam acara On The Spot dengan tema 7 hewan keramat versi On The Spot Trans 7. Untuk dapat masuk dan menikmati Goa Ngerong ini pengunjung cukup mengeluarkan biaya 3.000 sampai 10.000 saja, murah sekali bukan? Dengan biaya terjangkau Anda sudah bisa menikmati wisata alam, sejarah bersama teman, sahabat dan keluarga.